偏偏这样的人，居然是Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan membahas donghua berjudul Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria tua yang bernama Tuan Kedua Tang sedang bermain musik. Namun kemudian seseorang yang memakai payung dan juga memakai topeng datang menghampirinya. Tuan Kedua Tang mengetahui bahwa kedatangan orang bertopeng ini untuk membunuhnya. Dia juga mengetahui bahwa orang ini dijuluki hantu payung yang bernama asli Su Muyu yang berasal dari organisasi pembunuh nomor 1 di dunia saat ini. Dan juga pemimpin tertinggi organisasi itu mengangkat Su Muyu sebagai ketua. Mendengar itu Su Muyu merasa terhormat karena Tuan Kedua Tang ini bisa mengetahui reputasi dan nama aslinya. Dia kemudian membuka topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Tetapi kedatangannya kali ini bukanlah sebagai pembunuh, melainkan sebagai penonton saja, karena yang akan membunuh Tuan Kedua Tang ini adalah pemimpin tertinggi organisasi tersebut yang sudah datang sendiri ke sini. Pemimpin tertinggi dari organisasi yang bernama organisasi Dark Reaper itu ternyata sudah saling mengenal dengan Tuan Kedua Tang, dan 40 tahun yang lalu mereka sudah membuat perjanjian untuk bertarung. Keduanya pun kemudian bersiap mengambil ancang-ancang dan kemudian melayangkan serangannya masing-masing. Teknik 1000 bunga dirilis oleh Tuan Kedua Tang, sementara pemimpin tertinggi dari organisasi Dark Reaper itu dia merilis teknik pedangnya. Pada akhirnya kedua serangan itu bertabrakan dan setelah tabrakan terlihat keduanya pun sama-sama terluka. Akan tetapi Tuan Kedua Tang nampak langsung mati di tempat. Sementara pemimpin tertinggi organisasi Dark Reaper itu dia terlihat tertusuk. Akan tetapi itu tidak sampai membuatnya mati. Namun sayangnya dia terkena racun yang sangat mematikan. Su Muyu kemudian menyarankan untuk kembali ke organisasi dan mencari dokter terbaik dari keluargamu untuk mengobati pemimpin tertinggi. Namun pemimpin tertinggi menolak. Dia pun meminta dibawa ke kota Qiantang untuk menemukan seorang dokter ilahi yang bernama Bai Huai. Alasan mengapa pemimpin tertinggi tidak ingin kembali itu karena jika keluarga besar lainnya tahu bahwa dia sedang terluka parah, dikhawatirkan mereka semua akan memberontak. Alhasil dia pun pergi ke utara untuk mencari orang yang bernama Bai Huai. Namun di tengah jalan Su Muyu dan rombongannya dicegat oleh seseorang yang bernama Mu Yinje dari keluarga Mu. Ternyata keluarga Mu sudah mengetahui bahwa pemimpin tertinggi sedang terluka. Dan Mu Yinje ini dikirim untuk membunuh pemimpin tertinggi. Namun dengan mudah Su Muyu berhasil mengusir Mu Yinje. Pemimpin tertinggi mengetahui ambisi keluargamu, akan tetapi dia tidak pernah berharap keluargamu hanya akan mengirim Mu Yinje untuk membunuhnya. Yang menurutnya ini sangatlah konyol. Tetapi dia pun menyadari bahwa dia yang ingin berobat kepada dokter ilahi mungkin sudah bocor. Dan sekarang keselamatan dokter ilahi mungkin akan dalam bahaya.
Alhasil dia pun memerintahkan Su Muyu untuk pergi terlebih dahulu untuk sesegera mungkin menemui dokter ilahi dan memastikan keselamatannya. Su Muyu kemudian pergi sambil menitipkan keselamatan pemimpin tertinggi kepada bawahannya. Namun sebelum Su Muyu pergi, pemimpin tertinggi itu kemudian bertanya, jika keluarga Su, yaitu keluarga Su Muyu, juga ingin membunuhnya, apa yang akan Su Muyu lakukan? Namun Su Muyu tidak menjawab, dia kemudian langsung pergi dari sana. Sementara di markas keluarga Su saat ini, mereka juga telah mengetahui bahwa keluarga Mu dan keluarga Xie telah mengirim orang untuk membunuh pemimpin tertinggi. Keluarga Su pun mengirim seorang master untuk membunuh pemimpin tertinggi dan juga untuk merebut pedang naga mimpi. 家主命你干，他还差点杀了木有泥统帅。 Sementara saat ini Su Muyu yang sedang bergegas ke tempat dokter ilahi, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang gadis muda yang membawa kotak obat. Sementara gadis muda itu di saat melihat Su Muyu, dia langsung terpana oleh ketampanan Su Muyu. Su Muyu kemudian bertanya tentang di mana tempat tinggal dokter ilahi Bai He. Namun gadis itu tidak memberitahu Su Muyu. Gadis itu malah menawarkan diri untuk membantu Su Muyu. Alhasil Su Muyu yang tidak punya pilihan pun hanya bisa membawa gadis ini. Sementara saat ini di tempat lain, orang yang diutus oleh keluarga Xie untuk membunuh pemimpin tertinggi dan juga untuk merebut pedang naga mimpi, yang bernama si Changje dan yang satunya lagi bernama si Jinke, sedang beristirahat dan kemudian mereka berdua pun kembali bergegas. 学够了没？家长，夺棉龙剑。 Sementara Su Muyu dan gadis muda murid dokter ilahi Bai He itu telah sampai di tempat pemimpin tertinggi berada. Kedua anggota bayangan laba-laba yang diketuai oleh Su Muyu memberi hormat dan mempersilahkan murid dokter ilahi itu untuk masuk ke dalam. 姑娘，请。见你时，你还是个流着鼻。 Setelah masuk, gadis itu mulai mencoba menyembuhkan pemimpin tertinggi dengan menggunakan jarum-jarum akupunturnya. Gadis itu kemudian mendapati bahwa racun plum hujan salju di tubuh pemimpin tertinggi sangatlah menakutkan, yang membuatnya bingung mengapa pemimpin tertinggi masih bisa hidup sampai sekarang. Alhasil dia pun memberanikan diri untuk bertanya mengapa pemimpin tertinggi masih bisa hidup. Mendengar pertanyaan itu, Su Muyu terkejut dan dia akan mengeluarkan pedangnya. Namun dia dihentikan oleh pemimpin tertinggi dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa racun plum hujan salju adalah racun unik milik Tuan Kedua Tang, sehingga hanya Tuan Kedua Tang lah yang bisa menyembuhkannya. Namun sayangnya sekarang Tuan Kedua Tang sudah mati. Akan tetapi gadis itu kemudian mengatakan bahwa dia bisa mencoba untuk menyembuhkan pemimpin tertinggi asalkan Su Muyu bisa membayar cukup uang kepadanya. Tanpa pikir panjang, Su Muyu pun kemudian langsung menyetujuinya. Namun di sini Su Muyu masih ragu dengan kemampuan gadis ini, sehingga dia meminta guru gadis ini yaitu dokter ilahi Bai He untuk memeriksa pemimpin tertinggi secara langsung. Namun mendengar perkataan Su Muyu, pemimpin tertinggi itu tiba-tiba tertawa. Dia pun kemudian mengatakan bahwa gadis muda di depannya ini adalah dokter ilahi Bai He itu sendiri. Gadis muda itu pun kemudian memperkenalkan dirinya sebagai dokter ilahi Bai He. Selanjutnya Su Muyu membawa dokter ilahi keluar untuk berbicara empat mata dengannya. Dia ingin bertanya berapa lama dokter Bai He bisa menyembuhkan pemimpin tertinggi. Dokter Bai He kemudian menjelaskan bahwa untuk menyembuhkan pemimpin tertinggi itu sangatlah sulit, namun dia akan mencoba yang terbaik. Di sini kita pun dijelaskan bahwa organisasi ini terdiri dari 3 keluarga, yaitu keluarga Su, keluarga Xie, dan keluarga Mu. Namun walaupun 3 keluarga itu bersatu, akan tetapi masing-masing mempunyai peran yang berbeda-beda.
Setiap beberapa tahun, satu orang terpilih menjadi penguasa dari 3 keluarga, kemudian dikenal sebagai pemimpin tertinggi. Dan di bawah komando pemimpin tertinggi juga ada tim pembunuh khusus yang disebut tim bayangan laba-laba. 12 terkuat dari tim bayangan laba-laba diberi nama berdasarkan 12 tanda zodiak. Ada yang disebut harimau, singa, kelinci, dan yang lainnya. Sementara Su Muyu sendiri, dia adalah pemimpin tim bayangan laba-laba. Di saat itu, tiba-tiba Bai He teringat sebelumnya ada 2 orang pria yang mencari pemimpin tertinggi ke rumahnya. Dan Bai He juga mengatakan ciri-ciri kedua pria itu kepada Su Muyu. Alhasil, Su Muyu pun menyadari bahwa kedua orang itu berasal dari keluarga Su. Su Muyu pun merasa bahwa tidak akan lama lagi mereka akan tiba di sini. 就说，咱们还是杀了大家长得了。我就说里面有人嘛。 Sehingga dia pun memerintahkan para bawahannya untuk membawa dokter ilahi dan juga pemimpin tertinggi pergi dari sini dan terus menuju ke arah utara, tepatnya ke kota Jiuxiao. Sementara Su Muyu sendiri, dia akan mencoba menghentikan mereka. 神医，请跟我走。继续往北，去九霄城。是，走。 Sesaat kemudian, 2 orang utusan dari keluarga Xie telah sampai di sana. Xie Changjie kemudian mengatakan bahwa dia mengetahui kalau saat ini pemimpin tertinggi sedang terluka parah. Jadi dia meminta Su Muyu untuk memberikan pemimpin tertinggi kepadanya untuk diobati. Tetapi jelas Su Muyu menolaknya dan mengatakan bahwa pemimpin tertinggi baik-baik saja. Dan juga sekarang pemimpin tertinggi berada di bawah perlindungan tim bayangan laba-laba. Namun kedua utusan dari keluarga Xie ini terus memaksa dan pada akhirnya mereka berdua pun menyerang Su Muyu. Namun karena kekuatan Su Muyu jauh di atas keduanya, yang pada akhirnya Su Muyu pun dengan mudah mengalahkan keduanya. Namun Su Muyu tidak berniat untuk membunuh kedua utusan dari keluarga Xie itu, karena baginya sesama anggota Dark Reaper adalah keluarga. Akhirnya kedua utusan dari keluarga Xie itu pun pergi dari sana. Akan tetapi, seorang pria lainnya datang lagi. Pria ini sepertinya adalah saudaranya Su Muyu. Dia sepertinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Su Muyu. Pria itu kemudian mengingatkan bahwa Su Muyu memang adalah pemimpin tim bayangan laba-laba. Tetapi Su Muyu juga jangan lupa bahwa dia juga adalah murid dari keluarga Su. Diketahui pria ini bernama Su Changhe. Su Changhe kemudian mengatakan bahwa pemimpin keluarga Su meminta Su Muyu untuk membunuh pemimpin tertinggi dan juga mengambil pedang naga mimpi. Setelah itu, pemimpin keluarga Su akan memberikan kebebasan kepada Su Muyu, yang mana Su Muyu bisa pergi kemanapun yang dia mau dan melakukan apapun yang dia mau, tanpa perlu terikat dengan kelompok manapun. Akan tetapi Su Muyu menolak karena dia saat ini menjabat sebagai ketua tim bayangan laba-laba dan tugasnya adalah melindungi pemimpin tertinggi. Apapun yang terjadi, dia tidak akan mengkhianati pemimpin tertinggi. Su Muyu hanya bisa mengepalkan tinjunya dan meminta maaf. 杀了他，把绵龙自由让负责。抱歉。 Namun kemudian seseorang yang dipanggil Paman J muncul, dan ternyata Su Changhe sudah menduga bahwa Su Muyu akan mengatakan itu. Karena sepertinya Su Changhe ini sudah tahu betul kepribadian Su Muyu. Akhirnya Su Changhe yang berada di bawah perintah pemimpin keluarga Su, sedangkan Su Muyu dia tetap kekeh tidak ingin mengkhianati pemimpin tertinggi. Alhasil perbedaan ini pun membuat mereka berdua mau tidak mau harus bertarung. 为什么呀？
偏偏这样的